Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di edisi sebelumnya kita belajar ya tentang apa itu konsep logika serta sekilas mengenai proposisi. Hari ini yuk kita lanjutkan tentang tabel kebenaran, hukum logika secara sekilas serta implikasi dan biimplikasi. Disebutkan bahwa salah satu cara yang bisa kita manfaatkan untuk menentukan nilai kebenaran sebuah proposisi majemuk adalah dengan menggunakan tabel kebenaran alias truth table. Nah, tabel kebenaran ini akan menunjukkan hubungan di antara nilai kebenaran atas proposisi atomik dengan proposisi majemuk yang disusun. Nilai kebenaran dari sebuah proposisi majemuk itu ditentukan oleh masing-masing kebenaran dari proposisi atomik yang membentuknya, serta bagaimana cara proposisi majemuk itu dihubungkan oleh operator logika. Ini kita ulang ya, karena di video sebelumnya juga sudah ada ya. Misalkan P dan Q adalah proposisi, maka konjungsi P dan Q bernilai benar jika P dan Q ini keduanya benar. Selain itu berarti salah. Disjungsi P atau Q bernilai salah apabila P dan Q keduanya salah. Selain itu maka benar. Nah, ingkaran atas proposisi P, yaitu not P atau bukan P, bernilai benar jika P-nya adalah salah. Nah, untuk menunjukkan tabel kebenaran, kita bisa membuat bentuk seperti ini teman-teman ya. Pertama kita mulai deh dari konjungsi ya. Nah, dari konjungsi ini kemudian kita akan coba bikin tabel kebenarannya. Misalkan P dan Q yang tadi sudah kita buat contoh ya. P dan Q ini kita jadikan sebagai proposisi yang akan kita ujikan kebenarannya ya. Konjungsi P dan Q bernilai benar jika P dan Q keduanya bernilai benar ya. Sehingga untuk membuat tabel kebenaran itu bisa kita isi. Lebih efektifnya untuk saya sendiri ya, kita mengisi dari proposisi yang paling kanan. Jadi ini isinya akan menjadi true, dan false. Setelah selang-seling satu kali, maka proposisi di sebelah kirinya adalah selang-seling dua kali. True, false, dan false. Gitu ya. Jadi semua kombinasi antara true dan false-nya sudah terpenuhi nih teman-teman. Sehingga untuk kolom yang paling ada di sebelah kanan ini akan kita isi dengan P dan Q. Gini. Tadi kan disebutkan nih kalau P dan Q keduanya benar, maka kesimpulannya akan bernilai benar. Sehingga bisa kita tulis nih teman-teman ya. P dan Q bernilai benar jika P dan Q keduanya benar. Lihat di bagian P dan Q yang keduanya benar, yaitu P dan Q keduanya adalah benar atau true ya. Ini catatan di kanan atas ada di sebelah sini ya. Sehingga apabila P dan Q benar, maka P dan Q adalah benar. Selain itu nilainya salah. Oleh karenanya, jika di antara salah satu P dan Q ini bernilai salah atau benar atau salah di antara keduanya, maka kesimpulannya akan bernilai salah gitu ya. Ini adalah tabel untuk konjungsi teman-teman. Nah, tabel untuk yang lainnya, disjungsi dan negasi secara lengkap adalah seperti ini, gini ya. Untuk disjungsi ini akan bernilai salah jika P dan Q keduanya salah. Nih, jadi kuncinya di sebelah sini untuk disjungsi maaf ya. Sementara untuk ingkaran ya itu berarti nilai kebalikannya. Kalau P-nya benar maka not P-nya adalah salah, serta sebaliknya kalau P-nya salah berarti not P-nya adalah benar. Nih, diambil kuncinya akan lebih mudah teman-teman untuk mempelajari tentang tabel kebenaran pada konjungsi, disjungsi ya, juga untuk negasi. Nah, dasar seperti ini akan kita gunakan untuk menyusun tabel-tabel kebenaran atas proposisi yang kita bentuk selanjutnya. Kita anggap ya, P, Q, dan R adalah proposisi atomik yang membentuk proposisi majemuk dengan ekspresi logika P dan Q atau bukan P dan R. Nah, dari ekspresi logika ini coba deh kita bikin tabel kebenarannya. Caranya gimana? Caranya kita cek dulu ada berapa banyak proposisi atomik yang harus kita susun ya. Ternyata ada 3 proposisi atomik yaitu P, Q, dan R.
Karena masing-masing proposisi ini memiliki dua kemungkinan, yaitu true atau false, betul atau salah, maka jumlah kombinasi dari semua proposisi tersebut adalah 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3 sama dengan 8 ya. Karena ada 3 proposisi berarti kita akan mencari jumlah baris sebanyak 2 pangkat 3 yaitu 8 gitu. Sehingga kita siapkan tabelnya dulu nih ya. Ingat ini kita tuliskan nanti lagi ya, P dan Q atau not Q dan R. Kita tuliskan nanti ya. Ini adalah tabel yang bisa kita gunakan untuk menentukan nilai kebenaran ya dari masing-masing proposisi P, Q, dan R sebagai proposisi atomik ya. Saya ganti dulu warna pensil saya biar lebih kelihatan karena di atas warna yang putih nggak begitu kelihatan warna kuning. Oke. Ya. Nah, pertama kita membuat P, Q, dan R dulu teman-teman. Tadi saya sampaikan kalau kolom paling kanan adalah kolom yang paling mudah saya isi menurut saya ya. Jadi saya akan isi true, false, masing-masing satu kali teman-teman. Ya. Kemudian kolom sebelah kiri dari R ini yaitu proposisi Q adalah selang-seling 2 kali karena selang-seling 1 kali sudah, ini selang-seling 2 kali. Gitu ya. Terserah teman-teman mau membuat bagaimana caranya ya, yang penting semua kombinasi antara true dan false terpenuhi. Ini sudah 1 kali, ini dua 2 kali, berarti ini adalah 4 kali ya. True, false, dan false. Teman-teman boleh kok menggunakan nilai kebenarannya menggunakan notasi betul salah gitu ya, atau 01 itu juga boleh ya. Ini kebetulan di contoh yang kita rujuk menggunakan nilai true and false. Nah, terus selanjutnya bagaimana? Karena sudah PQR ada semuanya, maka kita boleh mulai dari proposisi P dan Q ini teman-teman. Jadi ya kolom ini nilai ini kita pindahkan ke bagian sini. Ini adalah P and Q. Ingat, operator logika N itu akan bernilai benar jika keduanya bernilai benar, selain itu bernilai salah ya. Sehingga kalau kita isi ini adalah P dan Q, true and true itu adalah true and true itu adalah true, selain true and true maka ini adalah false. Ya, kita nyatakan selain dari itu adalah false. Jika salah satu atau keduanya false, maka cukup kita tuliskan sebagai F saja. Ya. Kemudian kalau sudah kita cek ya proposisi majemuk yang kedua ya, yaitu not Q dan R. Kita sudah punya Q di sebelah sini, tapi kita belum punya not Q. Maka untuk lebih mudah agar nanti proposisi majemuk ini tinggal kita cocokkan, cari hasilnya, maka bagian sini yuk kita kasih not Q dulu ya. Not Q berarti ingkar dari Q ya, kebalikan nilainya. Nah, tinggal teman-teman isi saja ya. False, true karena ini adalah kebalikan dari kolom yang ini ya, yang Q. Teman-teman silahkan selesaikan. Kemudian selanjutnya baru kita buat nih secara penuh not Q dan R ya. Not Q dan R maksudnya ya. Ini tinggal isi saja ya. Not Q itu berarti kolom ini dengan R di sebelah sini. Teman-teman nanti silakan cek bagaimana cara menyusun tabel kebenaran dengan lebih lanjut lagi, sering-sering latihan ya. Ini adalah false, true, false, ini adalah true dan ini adalah false. Nah, kemudian tinggal operasikan ya kolom yang ada di sebelah sini dengan kolom yang di sebelah sini menggunakan operator OR. Ya, jika salah satu bernilai true atau false bagaimana di sesi sebelumnya sudah kita pelajari ya. Jadi kalau nanti dipenuhi, teman-teman akan menghasilkan ya ini nilainya adalah dari ini ya. Ini adalah true, false, true, dan false. Nah, begini teman-teman ya. Tolong kalau ada yang keliru mohon dikoreksi ya, biar nanti bisa saya perbaiki. Nah, kalau sudah hasilnya kurang lebih seperti ini dan lebih indahnya bentuknya adalah seperti ini teman-teman ya. Jadi ini adalah tabel kebenaran dari ekspresi logika P dan Q atau bukan Q dan R ya. Gimana latihan ini semoga bisa memberikan gambaran dengan lebih mudah lagi bagaimana cara menyusun tabel kebenaran jika proposisi atomiknya ada 3.
Gitu ya teman-teman. Nah, kita punya satu buah istilah teknis nih teman-teman ya. Proposisi majemuk akan disebut sebagai tautologi apabila ia benar untuk semua kasus ya. Kita garis bawahi yang dicetak tebal di sini adalah tautologi ya. Kita menggunakan proposisi ini P atau bukan P dan Q teman-teman ya. Jadi ini tinggal diisi antara P dan Q tadi sudah kita isi sebelumnya. Kemudian kita cari proposisi yang ada di belakang sini ya. Lingkaran dari P dan Q di sebelah sini ya, not P dan Q. Dan kemudian sisanya adalah proposisi atomik secara keseluruhan. Maka kalau diisi bentuknya adalah seperti ini kurang lebih ya. Jadi ini adalah kesimpulan yang kita peroleh ya. Nilai kebenaran dari proposisi atomik untuk P atau bukan P dan Q di sini. Kalau teman-teman tinjau kolom di sebelah sini, semua nilai kebenarannya adalah true alias benar semua. Ini disebut sebagai tautologi ya. Adapun proposisi majemuk akan disebut sebagai kontradiksi apabila ia salah untuk semua kasus. Nah, untuk menunjukkan kontradiksi ini, kita akan menggunakan proposisi ini, P dan Q dan bukan P atau Q ya. Jadi sama dengan contoh sebelumnya, kita susun dulu nih P dan Q masing-masing di sebelah sini ya. Kemudian kita coba buat untuk dasar dari P dan Q di sebelah sini. P dan Q dulu kita masukkan ke sebelah sini, kemudian baru kita negasikan untuk nilai P atau Q di kolom yang di sebelah kanan sini ya. Jadi kita akan ketemu negasi dari kolom P atau Q-nya adalah jadi false, 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 dan true. Begini teman-teman ya. Kemudian baru kita operasikan ya dengan operator AND antara kolom yang di sebelah sini dengan kolom yang baru saja kita selesaikan ya. Kalau teman-teman perhatikan ya, di antara kolom yang kita hubungkan ini akan menghasilkan sebuah hasil kebenaran dari proposisi majemuk yang semuanya bernilai false ya, karena kebetulan ini adalah true and false, false and false, false and false, false and true. Sehingga untuk semua nilai kebenaran atas proposisi ini bernilai salah semua ini adalah contoh dari pembuktian proposisi majemuk yang disebut sebagai kontradiksi. Ya, nanti teman-teman mudah-mudahan bisa ketemu dengan contoh-contoh yang lainnya. Ya, nah kita bisa membuat sebuah pernyataan teman-teman ya, dua buah proposisi majemuk, misalkan proposisi majemuk pertama P Q gitu ya, diindikasikan oleh P, dan proposisi majemuk yang kedua adalah Q dengan huruf Q kapital, akan disebut sebagai ekuivalen secara logika yang dilambangkan dengan simbol seperti ini teman-teman ya, simbolnya panah ke kanan dan kiri dengan panahnya adalah double atau ganda begini ya. Jika keduanya mempunyai tabel kebenaran yang identik. Maksudnya gimana sih? Nah, kita pakai contoh nih ya. Misalkan kita punya proposisi majemuk pertama, ini adalah P kapital adalah bukan P dan Q. Sementara untuk proposisi majemuk yang kedua adalah bukan P atau bukan Q misalkan ya. Nih ya, ini adalah proposisi Q ya. Jadi ini adalah PQ untuk masing-masing proposisi P dan Q ya. Nah, untuk memastikan apakah dua buah proposisi majemuk itu ekuivalen secara logika, kita pakai tabel kebenaran sehingga kita susun ya. Caranya seperti ini, tidak perlu saya jelaskan karena teman-teman sudah bisa menyusun tabel kebenarannya sendiri. Jadi ini adalah tabel kebenaran yang pertama ya. Not bukan P dan Q ya, hasilnya adalah false, sisanya adalah true untuk baris yang tersisa. Ini pun sama, untuk bukan P atau bukan Q, hasilnya adalah false untuk baris pertama, sisanya adalah true semuanya. Sehingga kalau teman-teman perhatikan ya, kolom yang baru saja kita lingkarin ini nilainya adalah identik ya. Secara logika hal seperti ini disebut sebagai ekuivalen teman-teman ya. Nah, ekuivalen ini kadang ada yang menggunakan simbol seperti ini, tapi di beberapa literatur ada juga yang menggunakan tanda strip 3 kayak sama dengan tapi ada tambahan satu baris di bawahnya ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan nanti akan ada contoh sekilas ya, informasi tentang hukum logika dan diantaranya adalah hukum De Morgan. Jadi ini teman-teman nanti sangat saya saranin untuk dihafalkan dan dipahami ya tentang hukum-hukum di dalam logika ya, disebut sebagai hukum De Morgan. Nah, untuk penggunaan kata or tadi di awal kan kita sudah ya belajar tentang disjungsi, konjungsi, dan negasi. Nah, kata or ya atau
dalam operasi logika digunakan di dalam salah satu dari dua bentuk sebagai berikut. Yang pertama adalah inclusive OR dan yang kedua adalah exclusive OR, teman-teman. Ya. Cara pertama ya yaitu dalam bentuk P atau Q atau keduanya ya. Penggunaan atau ini berarti P atau Q atau keduanya ya. Artinya disjungsi dengan operator atau ini akan bernilai benar jika salah satu dari proposisi atomiknya benar atau keduanya benar. Nah, operator atau yang sudah kita bahas pada contoh-contoh di atas adalah jenis dari operator inklusif ini, teman-teman. Ya, sebagai contoh pernyataan adalah tenaga IT yang dibutuhkan harus menguasai bahasa C++ atau Java. Ya, diartikan bahwa tenaga IT Information Technology ya yang diterima harus memiliki kemampuan penguasaan salah satu dari bahasa Java atau bahasa C++ atau keduanya. Dengan kata lain ya, tabel kebenaran untuk inclusive OR ini adalah tabel yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Sementara untuk exclusive OR, teman-teman ya, ini berarti P atau Q tetapi bukan keduanya. Artinya, disjungsi P dengan Q bernilai benar hanya jika salah satu proposisi atomiknya benar tetapi bukan keduanya, gitu ya. Ini adalah contohnya, teman-teman ya. Ia dihukum 5 tahun atau denda 10 juta, gitu ya. Jadi dia akan dihukum 5 tahun atau denda 10 juta tetapi bukan keduanya, gitu ya. Nah, untuk tabel exclusive OR ada di halaman ini, teman-teman ya. Boleh dinyatakan sebagai X OR gini ya, X-nya tinggal dituliskan huruf X yang berarti adalah eksklusif ya, dari X di sebelah sini. Notasinya adalah seperti tanda plus gini tapi ada lingkaran di luarnya ya. Ini adalah proposisi disjungsi eksklusif untuk eksklusif OR gini ya. Ini adalah nilai yang kita lihat ya. Jika di antara keduanya bernilai sama ya, P dan Q bernilai sama, maka hasilnya adalah false begini ya. Jika keduanya bernilai sama, hasilnya adalah false, gitu ya. Atau boleh juga teman-teman membahasakan ya, proposisi akan bernilai benar bila hanya salah satu dari P dan Q bernilai benar ya. Selain itu nilainya salah. Terserah teman-teman mau menggunakan referensi yang mana. Mau menggunakan false kalau kedua nilai proposisinya sama, atau mau bernilai true jika salah satu di antara proposisi atomik P dan Q bernilai benar, gitu ya. Ini tergantung preferensi teman-teman ya. Nah, jika suatu proposisi majemuk, teman-teman, memiliki banyak proposisi atomik, jelas tabel kebenaran itu tidak akan praktis untuk digunakan. Ya, kenapa? Kalau ada proposisi atomik tadi 3 ada PQR gitu ya, maka akan ada sebanyak 2 karena 3 baris yaitu 8 ya. Bagaimana kalau ternyata jumlah proposisi atomik yang kita gunakan ada banyak nih, misalkan sampai 10, berarti akan ada 2 pangkat 10 ya, sama dengan berapa? 1024 baris, maka nggak akan efektif nih ya, karena ada 10 proposisi atomik yang harus kita isi, true false sampai dengan true bla bla dan seterusnya sampai false. Sehingga kita bisa menggunakan hukum-hukum logika ya, yang bisa kita gunakan untuk membuktikan ekuivalensi dari dua buah proposisi. Nah, hukum logika ini ada beberapa, teman-teman, tadi diantaranya sudah kita bahas sekilas gitu ya tentang hukum De Morgan. Sisanya ada banyak ya, setidaknya kita punya 10 ya. Hukum-hukum logika ini disebut juga sebagai hukum-hukum aljabar proposisi ya. Ada hukum identitas, ada hukum nul atau dominasi, ada hukum negasi, ada absorpsi atau penyerapan, ada idempoten, ada komutatif ya, ada asosiatif, ada distributif, serta ada hukum involusi atau negasi ganda ya. Kita akan ada di tahap pengenalan saja, kita belum sampai tahap penggunaan. Mudah-mudahan di video yang lainnya kita akan mencoba menggunakan pembuktian ekuivalensi dua buah proposisi majemuk menggunakan hukum-hukum logika ya. Setidaknya teman-teman tahu dulu ya, salah satunya adalah hukum De Morgan ya. Nah, proposisi yang dibahas sebelumnya itu adalah dalam bentuk proposisi majemuk, konjungsi, disjungsi, serta negasi. Selain dari format tersebut, proposisi majemuk itu bisa dinyatakan dalam bentuk jika P maka Q, teman-teman ya. Nah, misalkan nih ya, jika saya lulus ujian maka saya mendapatkan hadiah dari ayah.
Jika suhu mencapai 80 derajat Celcius, maka alarm akan berbunyi. Contoh yang ketiga, jika Anda tidak mendaftar ulang, maka Anda dianggap mengundurkan diri. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan ya, maka proposisi majemuk diawali dengan jika, dan di belakangnya akan diikuti oleh kata maka, dan maka. Ya. Nah, proposisi ini disebut sebagai proposisi bersyarat atau implikasi atau kondisi ya di referensi yang lainnya ya. Bentuknya adalah seperti ini ya, jika P maka Q dengan tanda panah menuju ke sebelah kanan ya, tanda panahnya hanya ke satu arah di sebelah kanan teman-teman ya. Dari proposisi P dan Q ini, notasi P dan Q ini teman-teman, maka P akan kita sebut sebagai hipotesis atau antecedent atau premis atau kondisi. Ya, boleh menggunakan salah satu di antara di antara nama ini ya. Hipotesis, premis, kondisi atau antecedent. Ya, sementara Q yang di sebelah kanan disebut sebagai konklusi atau konsekuen teman-teman. Ya, mudah-mudahan nggak akan bingung kalau nanti di referensi yang lain istilah yang digunakan juga tidak sama dengan yang kita pakai. Ya, nah bentuk tabel kebenaran untuk proposisi bersyarat atau implikasi atau kondisinya adalah seperti ini, gitu ya. Kalau teman-teman amati ya, cari kunci yang bisa teman-teman perhatikan di sebelah sini ya. Oh, kalau menurut saya paling mudah adalah kalau mengamati F di sini yaitu false. False ini akan muncul kalau proposisi P adalah true, sementara proposisi atomik Q-nya adalah F. Selain itu nilainya adalah benar semua, true, dan true ya. Jadi paling mudah adalah kalau teman-teman mengamati yang unik dari sebuah proposisi majemuk ya. Dalam hal ini P-nya adalah true, Q-nya adalah false, maka nilai kebenaran dari implikasi adalah false. Itu adalah benar. Begitu. Ya, ini tabel kebenaran untuk implikasi teman-teman ya. Sebelumnya ada XOR ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah dalam implikasi yang dipentingkan itu adalah nilai kebenaran premis dan konsekuen ya, atau premis proposisi sebelumnya dengan proposisi yang dihasilkan ya, bukan hubungan sebab dan akibat di antara keduanya. Misalkan nih ya, proposisi ini adalah implikasi yang valid secara matematis meskipun secara bahasa nggak punya makna. Misalkan jika 1 plus 1 sama dengan 2, maka Paris adalah ibu kota Perancis. Memang apa hubungannya antara 1 plus 1 sama dengan 2 dengan Paris ibu kota Perancis? Ya, kalau ditinjau kan nggak ada hubungannya nih, tapi karena ini adalah contoh implikasi yang bisa dibuktikan, maka implikasi ini adalah valid secara matematis. Gitu ya. Contoh yang kedua adalah jika 8 bilangan bulat, maka hari ini hujan. Kan nggak ada hubungannya nih, mau hari ini angka 7, mau besok hujan atau mau besok enggak hujan, kan nggak ada hubungannya ya. Tapi karena keduanya ini memiliki bentuk implikasi yang bisa dibuktikan secara kebenaran, maka kita akan menganggap bahwa dua contoh proposisi ini adalah valid secara matematis. Itu teman-teman ya. Adapun bentuk proposisi bersyarat atau implikasi yang kita punya adalah jika P maka Q ini bisa disajikan dengan berbagai macam format teman-teman ya. Bentuk aslinya kan jika P maka Q ya, bentuk aslinya adalah jika P maka Q ya, if P dan Q ya. Ini adalah bentuk aslinya. Namun, penyajian proposisi bersyarat berupa implikasi ini bisa dalam bentuk yang lainnya ya. Misalkan nih, jika P, Q, P mengakibatkan Q jika P gini ya, seterusnya sampai dengan Q mengikuti dari P ya. Ini adalah dalam bahasa Inggris ya, yang bisa nilainya setara dengan penyajian implikasi dalam bahasa Indonesia. Nah, misalkan kita punya contoh implikasi dalam berbagai bentuk nih teman-teman ya. Berikut ini adalah implikasi dalam berbagai bentuk ya. Misalkan jika hari hujan maka tanaman akan tumbuh subur. Jika tekanan gas diperbesar, mobil melaju kencang. Es yang mencair di kutub mengakibatkan permukaan air laut naik ya. Seterusnya sampai dengan banjir bandang terjadi bila mana hutan ditebangi. Nah, misalkan kita punya implikasi-implikasi dalam berbagai macam bentuk ini, kita ubah ke dalam bentuk jika P maka Q, maka kita pakai pedoman ini ya yang tadi sudah kita bikin. Ya. Misalkan kita pakai dari mana ya? Contoh yang C deh ya. Es yang mencair di kutub mengakibatkan permukaan air laut naik gitu ya. Tadi kan sudah kita tuliskan gitu ya, mengakibatkan air laut naik ya. Dalam mengakibatkan itu adalah bentuknya adalah P mengakibatkan Q ya, sehingga
P-nya adalah es mencair di kutub, Q-nya adalah permukaan air laut naik. Sehingga kalau dibuat dalam bentuk jika P maka Q, gimana bentuknya? Ada yang tahu? Ya. Jika dibuat dalam bentuk jika P maka Q, maka akan berubah menjadi jika es mencair di kutub, maka permukaan air laut naik. Ya, mudah kok ya. Ini contoh selengkapnya ya. Ini adalah mengakibatkan ya, P mengakibatkan Q. Sehingga kalau kita ubah dalam bentuk jika P maka Q, ini adalah jika es mencair di kutub maka permukaan air laut naik, gitu ya. Kemudian yang kedua, orang itu mau berangkat jika ia diberi ongkos jalan, gitu ya. Nah, bentuk ini ya, operator jika P maka Q tadi kan bentuknya macam gini ya. Jika operator penghubung jika ya, kata jika di antara sekian banyak contoh ini ya, yang terdiri hanya kata jika diawali dengan satu premis di awal dan diakhiri dengan satu pernyataan di belakang adalah Q jika P, sehingga ini adalah Q ya, orang itu mau berangkat adalah Q, ia diberi ongkos jalan adalah P. Kalau dibalik menjadi jika P maka Q, maka bentuknya adalah jika orang itu diberi ongkos jalan maka ia mau berangkat, gitu ya. Masih teman-teman bisa lanjutkan contoh-contoh yang lainnya ya, ini yang sekilas saya berikan ya, mudah-mudahan teman-teman bisa mempelajari sampai dengan butir yang terakhir di sebelah sini, gitu ya. Nah, implikasi ini juga bisa kita gunakan untuk berbagai macam kasus nih teman-teman ya. Misalkan kita punya contoh kasus di mana ada dua orang pedagang kelontong yang mengeluarkan moto untuk menarik para pembeli atau pelanggan. Orang yang pertama mengumbar moto barang bagus tidak murah, sementara pedagang yang kedua ini punya moto barang murah tidak bagus. Nah, kalau kita sedang belajar logika, menurut teman-teman, apakah kedua moto dari pedagang tersebut menyatakan hal yang sama? Ya, nah cara seperti ini bisa kita gunakan tabel kebenaran ya, menggunakan implikasi teman-teman. Ya, misalkan proposisi pertama adalah barang itu bagus dinyatakan dengan P dan Q menyatakan barang itu murah, maka kita bisa susun proposisi majemuknya sebagai berikut ya. Moto pedagang pertama, jika barang itu bagus maka barang tidak murah, kita ubah menjadi jika P maka bukan Q, gitu ya, karena di belakang maka ini bentuknya adalah negasinya ya. Sementara pedagang yang kedua, jika barang itu murah maka barang itu tidak bagus ya. Tidak bagus ini adalah tadi, bagus adalah P maka tidak bagus adalah bukan P. Nah, cara yang mudah adalah teman-teman tinggal menggunakan prinsip ekuivalensi tadi di atas ya. Ini adalah tabel yang menyajikan jika P maka bukan Q ya, dan yang kedua adalah jika Q maka bukan P. Kalau diamati moto pedagang yang pertama dengan moto pedagang yang kedua ternyata simbolnya sama teman-teman ya. Sehingga ya kita bisa menentukan bahwa kedua moto dari pedagang pertama dan kedua ini menyatakan hal yang sama. Ya, jadi mau pakai moto orang pedagang yang pertama itu akan bernilai sama dengan moto pedagang yang kedua. Mungkin kelihatannya sederhana gitu ya, tapi kalau kita bisa menggunakan tabel kebenaran atau menggunakan ilmu logika ini akan lebih mudah lagi. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh yang lainnya teman-teman ya. Nyatakan pernyataan berikut dalam notasi simbolik ya. Anda tidak dapat terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu jika Anda berusia di bawah 17 tahun kecuali kalau Anda sudah menikah. Yang perlu kita perhatikan adalah amati bentuk dari pernyataan ini di antara representasi jika P maka Q di atas ya. Kalau diperhatikan ya, kita menemukan kata jika di sebelah sini teman-teman. Ya, kata jika ini ya bisa kita perhatikan sama dengan contoh di atas ya, bagaimana cara kita mengubah penyajian menjadi bentuk jika P maka Q. Hanya ada satu jika di sebelah sini, maka tadi kita bisa buktikan bahwa ini adalah Q-nya, ini adalah P-nya teman-teman. Tadi kan yang ada bentuk jika itu kan adalah Q jika P. Ini kan ya, berarti kalau dihubungkan dengan jika, maka yang depan itu adalah Q, yang belakang ini adalah P. Begitu ya, sehingga implikasi di atas bentuknya adalah Q jika P. Oleh karena itu, ya, kita akan menyusun ulang ke dalam bentuk jika P maka Q. Sehingga kalau kita ubah ya, bentuknya adalah P-nya ini adalah Anda berusia di bawah 17 tahun ya, kecuali Anda sudah menikah.
Sehingga jika Anda berusia di bawah 17 tahun kecuali Anda sudah menikah, maka Anda tidak dapat terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu. Ya, inilah jikanya, ini adalah makanya. Sehingga kalau kita menyatakan ke dalam masing-masing proposisi atomik bisa kurang lebih begini ya. Jika Anda berusia 17 tahun ini, kita tampung menjadi proposisi M ya. Anda sudah menikah ini adalah proposisi N nano serta Anda dapat terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu adalah proposisi atomik R. Maka kalau kita ubah ke dalam bentuk notasi simbolik ya, bentuknya adalah seperti ini ya. Nih ya, jika Anda berusia 17 tahun kecuali kalau Anda sudah menikah, maka Anda tidak dapat terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu. Ya, ingat, perhatikan ya. Kecuali ini berarti dia secara rasa dalam bahasa adalah kondisinya tidak sesuai dengan harapan ya. Artinya dia adalah negasi. Berarti dia belum menikah gitu ya. Maka bentuknya adalah negasi di sebelah sini. Ya, sehingga bentuk ini adalah contoh kasus dari pemanfaatan implikasi yang kedua nih, teman-teman. Ya, pelan-pelan kalau memang perlu dibahas ulang lagi gitu ya. Kemudian contoh kasus yang ketiga nih, teman-teman. Ya, tadi di atas kan kita bisa jelaskan bahwa dengan belajar logika kita akan mencari tahu apakah sebuah berita itu hoax atau bukan, atau orang-orang dalam bidang hukum mereka bisa menyatakan seseorang itu bersalah atau tidak dengan memanfaatkan logika. Ya, misalkan nih ya, ada sekelompok perampok yang dianggotai oleh Indra, Ical, sama Peri. Ini nama samaran tentu saja ya. Mereka ini tertangkap dan sedang diinterogasi oleh polisi dengan poligraf. Ya, ini salah satu metode untuk menginterogasi orang yang sedang dicari kebenarannya, gitu ya. Nah, kemudian ya, hasil dari investigasi itu masing-masing orang mengutarakan pernyataan yang berbeda-beda. Indra berkata bahwa Ical bersalah dan Peri tidak bersalah. Sementara Ical ngomong kalau Indra bersalah maka Peri bersalah. Sementara Peri sendiri berkata, saya tidak bersalah, tetapi Ical atau Indra yang bersalah. Ya, ini saya karena sebetulnya Peri sedang mengatakan dirinya sendiri. Nah, dari pernyataan seperti ini teman-teman ya, kita diminta untuk menyatakan siapa sajakah yang bersalah apabila hasil tes dari poligraf itu menyatakan bahwa Ical telah berbohong sementara kedua temannya mengatakan kebenarannya. Jadi ini kan pernyataan oleh masing-masing orang nih ya, Ical, Indra, Peri. Hasil dari poligraf ya, ini harusnya pakai I maaf. Hasil dari poligraf itu menyatakan bahwa Ical yang berbohong, ya. Artinya tidak bisa dimanipulasi pernyataan Ical itu ya, bahwa dia ternyata terbukti telah berbohong. Sementara untuk Indra dan Peri mengatakan kebenaran, ya. Nah, dari sini untuk polisi itu untuk memastikan siapa yang bersalah dan tidak bersalah, maka kita bikin pernyataannya dulu ya. PQR menyatakan masing-masing Indra, Ical, dan Peri bersalah. Ya, kemudian hasil dari pernyataan masing-masing orang ini ya, kita coba rumuskan ke dalam proposisi majemuknya. Ya, Indra, Ical bersalah dan Peri tidak bersalah, maka bentuknya adalah begini ya. Jika Indra bersalah maka Peri bersalah adalah menggunakan implikasi. Peri tidak bersalah tetapi Ical tidak bersalah ya. Kita menggunakan proposisi majemuk yang bentuknya seperti ini. Ya. Kemudian untuk memastikan ya siapa yang sebetulnya bersalah, kita bisa memanfaatkan tabel kebenaran teman-teman ya. Ini adalah proposisi majemuk yang disusun hasil dari pengakuan Indra, ini untuk Ical, ini adalah untuk Peri ya. Sehingga kita perlu menyusun masing-masing nilai dari kolom-kolom yang ada di sebelah sini nih, masing-masing diisi ya. Tanpa saya bantu, saya yakin teman-teman sudah bisa dan harus bisa. Ya, kalau yang belum bisa, coba deh pause video ini, kemudian coba isi, selesaikan, kemudian kita isi bareng. Ya. Nah, dari soal kita bisa mengetahui ya kalau Ical itu berbohong. Artinya pernyataan yang Ical omongkan itu adalah salah karena tidak sesuai dengan hasil atau tes dari poligraf. Sementara kedua temannya mengatakan kebenaran, gitu ya. Maka dicari ya di kolom bagian sebelah kanan ya, di antara Indra, Ical, dan Peri ini ya.
ya. Kita cari ya yang bagian ical salah atau ical berbohong. Ical salah atau ical berbohong, maka pernyataan ical itu kan salah ya. Cari pernyataan ical yang salah. Berarti ada kemungkinan ini dan ini gitu ya. Kemudian dua teman yang lainnya mengatakan kebenaran nih ya. Artinya Ferry sama Indra pernyataannya adalah bernilai benar. Sehingga cari yang ical salah entah ini, tapi Indra dan Ferry benar. Ya, ternyata kalau kita cek ada yang di atas ini ya, Indra true dan Ferry juga true di sebelah sini, sehingga teman-teman bisa menyaksikan bahwa untuk ical false dan Indra serta Ferry true ini, ya, mereka ini bersesuaian dengan tabel kebenaran pada baris kedua. Kalau teman-teman perhatikan ya, kita kasih warna merah dari sebelah sini ya. Pada baris 2 ini menyatakan ya proposisi atomik yang di sebelah kiri ini menyatakan bahwa ya P bernilai benar ya, P-nya benar artinya Indra bersalah. Ya memang benar Indra bersalah ya. Kemudian ical bersalah juga bernilai benar. Kita ini adalah ical bersalah ya. Sementara untuk Ferry bersalah ternyata tidak benar teman-teman ya, alias false. Sehingga hasil dari penelusuran menggunakan tabel kebenaran ini ya menyimpulkan bahwa yang bersalah adalah Indra dan Ical ya, yaitu P dan Q ini yang bernilai true semuanya. Sementara ini bernilai salah ya, artinya Ferry tidak bersalah. Nah, ini contoh teman-teman ya bagaimana pemanfaatan logika, terutama implikasi itu bisa membuktikan apakah seseorang itu bersalah atau tidak. Ya, semoga bisa dipelajari pelan-pelan. Ya, nah proposisi bersyarat selanjutnya adalah biconditional teman-teman ya, atau biimplikasi ya. Bentuk proposisi ini adalah P jika dan hanya jika Q ya. Jika dan hanya jika ya, atau dalam bahasa Inggris biasanya ditulis dengan if and only if gitu ya. Notasinya adalah panah menuju ke kanan kiri. Kalau tadi implikasi itu hanya ke satu arah, B berarti dua, berarti dia kedua arah ya. Sementara untuk tabel kebenaran adalah bentuknya seperti ini nih ya. Ini tabel kebenaran untuk biimplikasi ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa pelajari di tahap ini gitu ya. Untuk membuktikan atau mempelajari implikasi kita pakai contoh deh ya. P jika dan hanya jika Q ini ya ekuivalen dengan jika P maka Q dan jika Q maka P. Kita buktikan deh ya. Kalau kita bikin ya jika P jika dan hanya jika Q, ternyata hasil dari tabel kebenarannya adalah TFFT begini gitu ya. Sementara untuk jika P maka Q dan jika Q maka P hasilnya seperti ini ya, true false, true true dan true true false true. Kemudian kalau kita perhatikan seandainya antara P jika P maka Q dan jika Q maka P ini kita hubungkan dengan operator N, maka akan menghasilkan true false false true seperti ini teman-teman. Kalau diamati ya, kolom yang ada di sebelah sini dengan kolom di sebelah kanan sendiri ternyata kesimpulannya adalah sama, yaitu true, false, false, true. Ini adalah pernyataan yang bisa kita pakai untuk menyajikan kondisional. Ya, pernyataan P jika dan jika Q bisa juga dibaca jika P maka Q dan jika Q maka P. Ya. Jadi ini adalah kata lain yang bisa kita gunakan untuk mengutarakan bikondisional atau biimplikasi jika dan hanya jika. Begitu ya. Ada beberapa cara lain ya untuk menyajikan biimplikasi untuk jika P jika dan hanya jika Q teman-teman ya. Yang pertama ini adalah bentuk bakunya adalah P jika dan jika Q ya. 1 plus 1 sama dengan 2, jika dan jika 2 plus 2 sama dengan 4. Kemudian P adalah syarat perlu dan cukup untuk Q, bisa kita notasikan dengan bentuk syarat cukup dan syarat perlu agar hari ini hujan adalah
kelembaban udara yang tinggi. Sementara bentuk lain yaitu P mata Q dan sebaliknya bisa kita perhatikan di contoh bawah ya. Jika Anda orang kaya, maka Anda mempunyai banyak uang dan sebaliknya ya. Pasti ada kelengkapannya. Dan sebaliknya kemudian ada jika P maka Q. Itu ya. Kemudian yang terakhir adalah P I F F Q. Kita nyatakan sebagai contoh Bandung terletak Jawa Barat. IFF Jawa Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia ya. Sebagaimana tadi saya sampaikan di awal, IFF ini sebetulnya adalah if and only. Ya. Nah, ini adalah ekivalensi yang bisa dibentuk pada bikondisional atau biimplikasi apabila proporsi majemuk P dan Q ya adalah tautologi untuk P jika dan hanya jika Q ya. Saya ulang lagi. Dua buah proporsi majemuk P dan Q disebut ekuivalen secara logika yang dilambangkan dengan seperti ini ya. Tadi kita punya contoh ekuivalensi di atas ya. Jika P, jika dan hanya jika Q adalah tautologi gitu ya. Ini contoh dari tabel yang sudah pernah kita buat sebetulnya ya di atas ya. Kalau kita perhatikan hasil dari setiap kesimpulan yang diperoleh baris 1, 2, 3, dan 4 ini ternyata adalah juga tautologi semuanya teman-teman ya. Dengan kata lain ya, kita buktikan bahwa antara bukan P dan Q serta bukan P atau bukan Q, kemudian jika dibikondisionalkan keduanya, hasilnya adalah tautologi semuanya. Ya, begitu teman-teman. Semoga bisa membantu dalam memahami logika terkait dengan materi untuk kali ini ya. Nah, untuk latihan teman-teman silakan, ini ada beberapa cara, ada beberapa contoh soal yang bisa digunakan untuk mengevaluasi apakah kita sudah benar-benar memahami atau perlu mengasah kemampuan pemahaman di dalam logika proposisi bagian yang kedua. Maaf untuk segala macam teman-teman. Terima kasih saya sampaikan. Jaga terus adab di atas ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.